Hidup seringkali terasa berat. Ada masa ketika kita merasa semuanya berantakan. Pekerjaan hilang, cinta gagal, keluarga retak, atau harapan runtuh satu persatu. Dalam keadaan itu, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita mampu untuk bertahan? Di saat-saat terakhir atau terdesak, banyak orang menginginkan sebuah keajaiban datang yang bisa merubah hidup mereka. Ya, keajaiban. Sebagian orang menganggapnya hanya cerita fiksi, tapi sesungguhnya keajaiban ada di sekitar kita. Bukan selalu berupa mukjizat besar yang mengguncang dunia, melainkan keajaiban-keajaiban kecil yang hadir tepat di momen paling genting. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya kebetulan biasa, tapi bagi orang yang mengalaminya, momen kecil itu adalah titik balik hidup yang membuat mereka sadar bahwa hidup masih layak dijalani. Inilah 5 kisah nyata keajaiban kecil, sederhana tapi bermakna, yang memberi harapan baru di tengah keputusasaan. Kisah pertama, ucapan seorang asing yang menghentikan niat bundir. Namanya Michael, seorang pria parubaya dari Amerika. Hidupnya hancur berantakan, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, rumah tangganya berantakan, istrinya pergi, dan ia merasa tidak punya alasan lagi untuk hidup. Malam itu niatnya mengakhiri hidup sudah benar-benar bulat. Ia menuliskan pesan terakhir untuk anaknya, lalu berjalan ke sebuah jembatan. Angin malam menusuk, lampu kota berkelip di bawah, dan ia berdiri di tepi jembatan dan siap melompat. Namun, sebelum ia benar-benar melompat, seorang tunawisma mendekat. Wajahnya lelah, pakaiannya lusuh, tapi matanya jernih. Ia hanya berkata singkat, "Hei, jangan lakukan itu, kamu lebih berharga dari yang kamu kira." Michael terpaku. Kata-kata itu sederhana, bahkan terdengar biasa. Tapi di saat itu, seolah ada yang menembus dinding hatinya. Ia menangis di hadapan orang asing itu, lalu duduk lama berbicara dengannya. Malam itu, Michael pulang dengan langkah berbeda. Ia tidak jadi melompat. Ia mencari bantuan, menjalani terapi, dan perlahan bangkit kembali. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi relawan yang mendampingi orang-orang dengan depresi. Keajaiban kecil itu hanya berupa ucapan dari seorang asing, tapi cukup untuk menyelamatkan nyawa dan memberi arah baru bagi hidupnya. Kisah kedua, anak yang hilang selama 10 tahun, pulang lewat media sosial. Tahun 2005, seorang ibu bernama Rukmini di India kehilangan anak laki-lakinya, Arjun, di sebuah pasar tradisional. Ia baru berusia 6 tahun saat itu. Dalam sekejap, keramaian menelan sang anak, dan ia tak pernah kembali. Rukmini mencari kemana-mana. Ia melapor ke polisi dan menyebar foto Arjun, bahkan datang ke kota-kota lain, tapi hasilnya nihil. Tahun demi tahun berlalu, ia hidup dengan duka mendalam. Banyak orang menyuruhnya ikhlas, tapi ia tetap berdoa setiap malam, berharap suatu hari anaknya pulang. 10 tahun kemudian, sesuatu terjadi. Seorang kerabat melihat foto seorang remaja di media sosial, seorang anak yang sangat mirip dengan Arjun kecil. Foto itu diunggah oleh sebuah panti asuhan di kota lain. Rukmini segera pergi ke sana. Saat melihat anak itu, ia langsung tahu itu adalah putranya. Tes DNA pun mengkonfirmasi hal tersebut. Arjun akhirnya kembali ke pelukan ibunya setelah 10 tahun hilang. Mereka berpelukan lama, menangis, seolah waktu berhenti. Bagi orang lain, mungkin itu hasil kerja teknologi, tapi bagi Rukmini, itu adalah sebuah keajaiban, sebuah kebetulan yang mengembalikan separuh jiwanya. Kisah ketiga, wanita lumpuh yang bisa berjalan di saat kebakaran. Sarah, seorang wanita di Eropa, lumpuh dari pinggang ke bawah setelah kecelakaan mobil. Ia menjalani hidup di kursi roda selama bertahun-tahun, bergantung pada keluarganya untuk bergerak. Suatu malam, ketika ia sendirian di rumah, kebakaran terjadi. Api menjalar cepat dari dapur menuju ruang tamu. Asap memenuhi ruangan, panas membakar udara, dan ia terjebak di dalam kamar. Dalam keadaan panik, nalurinya untuk bertahan hidup meledak. Ia berusaha bangun,
dan keajaiban pun terjadi. Kakinya yang selama ini tak bisa bergerak, tiba-tiba merespon. Ia berdiri, lalu berlari tertatih keluar dari rumah. Tetangga melihatnya, terkejut luar biasa. Setelah api padam, Sarah kembali tidak bisa berjalan. Dokter tak mampu menjelaskan apa yang terjadi, tapi satu hal pasti, tubuhnya memberikan kekuatan luar biasa di saat paling genting. Itu adalah keajaiban kecil yang membuatnya selamat dan menyadari betapa kuatnya keinginan untuk bertahan hidup. Kisah keempat, pria yang selamat dari kecelakaan kereta karena terlambat beberapa menit. Hiroshi, seorang karyawan di Jepang, selalu naik kereta pukul 8:15 setiap pagi. Ia sangat disiplin, tidak pernah terlambat. Namun suatu pagi, anaknya yang masih kecil menangis dan minta ditemani sarapan. Hiroshi kesal karena jadinya ia terlambat beberapa menit. Dengan tergesa-gesa, ia berlari ke stasiun, tapi kereta jam 8:15 sudah berangkat. Ia hanya bisa menunggu kereta berikutnya. Beberapa menit kemudian, berita mengejutkan datang. Kereta yang ia lewatkan tadi mengalami kecelakaan parah. Kecelakaan itu menelan banyak korban, dan ia seharusnya ada di sana. Hiroshi berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Ia menatap anaknya dalam-dalam ketika pulang, sadar bahwa tangisan kecil pagi itu justru menyelamatkan nyawanya. Keterlambatan yang membuat Hiroshi menjadi kesal, nyatanya adalah sebuah anugerah yang menyelamatkan nyawanya, sehingga ia memiliki kesempatan untuk menyaksikan anaknya tumbuh dewasa. Kisah yang terakhir, sebuah surat yang menghidupkan lagi harapan seorang wanita tua. Maria, seorang wanita tua di Brasil, hidup sendirian setelah anak-anaknya pindah ke kota. Ia merasa tak berguna, tak ada yang peduli padanya. Dalam kesepian, ia sering bertanya, apakah hidupku masih berarti? Suatu hari, ia menerima sebuah surat. Surat itu dari seorang pria muda yang kini sukses sebagai pengacara. Ia menulis bahwa 20 tahun lalu, ketika ia masih kecil dan miskin, Maria pernah memberinya makan gratis setiap kali ia kelaparan. Pria itu menulis, tanpa kebaikan kecil Anda, mungkin saya tidak akan ada di sini hari ini. Hidup saya ada berkat Anda. Maria membaca surat itu sambil menangis. Ia sadar bahwa hidupnya ternyata punya arti besar bagi orang lain, meski ia sempat melupakannya. Bukan uang, bukan kekayaan, tapi sebuah surat sederhana yang menghidupkan kembali harapannya. Keajaiban kecil yang datang tepat ketika ia hampir menyerah. Keajaiban tidak selalu berbentuk mukjizat besar yang membuat dunia terkejut. Kadang keajaiban itu datang dalam bentuk kata-kata singkat, sebuah pertemuan tak sengaja, atau sebuah surat lama yang tiba di waktu yang tepat. Bagi sebagian orang, semua itu hanya kebetulan, tapi bagi mereka yang mengalaminya, itu adalah titik balik hidup. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidup terlalu berat, ingatlah, mungkin keajaiban kecil sedang menunggu di tikungan jalan, dan siapa tahu, suatu hari kamu sendiri menjadi keajaiban kecil bagi orang lain. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.